Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya mungkin udah mengetahui bahwa salah satu tujuan hidup adalah membentuk satu keluarga sakinah, mawadah, warahmah dengan cara akad nikah, melakukan akad nikah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, cuman belakangan ini ini saya sering banget melihat di TV-TV, di tayangan infotainment lah, banyak sekali yang membahas tentang nikah siri gitu ya. Padahal kalau secara Islami mungkin banyak yang bilang katanya nggak ada perbedaan antara yang dicatat di kantor, yang di KUA, sama yang dikawinkan oleh ahli agama atau yang berwenang lah begitu. Dalam hal ini akan nikah siri gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau menurut Ustadz Danu sendiri sebenarnya bagaimana sih pandangan Ustadz mengenai hal ini, mengenai nikah siri ini Pak Ustadz? Ya, sebenarnya nikah siri itu kalau memang rukun nikahnya itu lengkap, jelas, ya ada mempelai pria, wanita, ada saksi, ada wali, ada mahar, dan kemudian ada ikrar akad nikahnya, ya bisa aja itu sudah sah. Sah. Cuma itu yang dinamakan akad nikah. Kemudian yang namanya siri itu kan sembunyi-sembunyi. Jadi seorang melangsungkan pernikahan dengan, kalau orang Jawa itu ndelik, apa namanya? Sembunyi, takut ketahuan, jadi siri. Nah, memang ini ada beberapa hal yang menjadi polemik di negara kita. Ya, memang ada sebagian kayak kemarin ada debat tentang nikah, mau membuat undang-undang nikah siri, apa ya itu ya? Karena saya nggak ikut bikin sih ya, jadi nggak tahu. Intinya adalah negara mau menciptakan undang-undang tentang bagaimana seorang nikah siri dan nanti keberadaannya kalau dia menikah, atau barangkali yang saya dengar-dengar sih, nanti yang nikah siri atau yang menikahkan atau yang bagaimana saya tidak tahu, pokoknya ada sanksi di negara gitu ya. Nah, sebenarnya semuanya boleh-boleh aja. Jadi kalau ada salah satu saudara kita itu masih menginginkan nikah siri, kalau menurut saya, ini saya pribadi, ini subjektif ya, karena saya bukan orang negara, jadi subjektif. Sebenarnya maunya apa kalau seseorang itu mau nikah siri? Maunya dulu seorang laki-laki, tujuannya gitu apa? Kalau tujuannya hanya cuma mau nikah lagi karena sunnah Rasul, jangan menceritakan sunnah Rasul, kan gitu ya. Antara Rasul dengan kita sudah beda. Cuma kalau memang mau nikah siri, tujuannya harus jelas. Mau menipu wanita atau bagaimana, kan begitu ya. Kemudian si wanita itu juga mau nggak dinikah siri, ini juga suatu hal yang harus kita pertanyakan. Nah, inilah yang nantinya itu yang membuat negara kita, karena memang ini zamannya beda, banyak sekali laki-laki yang menipu ceritanya. Bilangnya bujangan, bukan gitu? Nggak bilangnya bujangan, jadi karena umpamanya banyak nih pejabat-pejabat yang banyak sih, saya nggak perlu cerita. Jangan jadi disebut, Pak, jangan. Enggak, memang sudah punya istri, dia punya barangkali istri lagi. Nah, di sini karena memang dia tidak mau terlihat. Ada juga umpamanya pejabat yang memang sudah ketahuan tapi ya tetap nggak mau. Nah, jadi si istri itu kasihan sebenarnya. Nah, negara itu mau membentuk jangan sampai wanita itu terdolimi. Hanya itu aja sebenarnya. Untuk melindungi kaum wanita, kemudian untuk melindungi anak-anaknya yang dilahirkan. Karena anak itu butuh sekolah, sekolah itu butuh apa namanya, akte dan sebagainya. Dan itu kan harus dimiliki dengan buku nikah sebenarnya. Nah, negara itu maunya ke sana. Jadi secara subjektif saya, kalau nikah siri memang selama rukunnya itu terpenuhi ya sah, tapi negara menginginkan agar ini dijadikan legal, kemudian ada sanksi-sanksi, ya silahkan. Tapi umpamanya kalau sudah nikah siri, umpamanya gimana? Ya cobalah umpamanya nggak usah ditahan dulu, tapi pemutihan nikah siri, umpamanya kan gitu ya. Pajak kan kayak gitu, pajak dia ya. Karena kan orang kan ada yang malu, ada ini, tapi dia mau jujur. Jadi kita juga menangkapinya ada lebih positif lah. Insya Allah seperti itu, lebih positif. Jadi semuanya boleh, tapi coba kita kepala dingin. Iya, jadi kalau misalnya nih bapak-bapak ada yang belum dicatat di kantor urusan agama mungkin udah catat semua ya Pak ya. Karena nikah siri sah-sah aja, cuman ada konsekuensinya, ada kekurangan, ada kelebihannya juga mungkin gitu ya Pak Ustadz ya. Oke,
Dan nanti jamaah yang mau bertanya akan ada kesempatan mungkin mau konsultasi langsung dengan Ustadz, dan juga pemirsa masih kami tunggu telepon dan SMS Anda. Jangan kemana-mana, Bengkel Hati akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bengkel Hati, dan tema kita pada pagi hari ini termasuk tema yang lagi hangat juga nih dibicarakan di luar sana, yaitu mengenai kita ketahui katanya lagi ada bapak-bapak di sana yang lagi membahas bagaimana peraturan mengenai akad nikah, terutama nikah sirih yang lagi banyak dibahas oleh orang. Nah, ini Pak Ustadz tadi Pak Ustadz udah membahas tentang nikah sirih gitu ya. Nah, kita tahu juga nih Pak Ustadz, di dunia di dalam pernikahan gitu ya, ada juga istilah yang namanya poligami. Gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, ini kalau pandangan Ustadz sendiri mengenai poligami ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau orang nikah siri berarti boleh berkali-kali, sah juga dong, nggak apa-apa? Iya, sebenarnya itu kan urusannya pada waktu poligami kan, kalau kita itu mau nikah sama seorang wanita yang yatim sebenarnya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita itu iman pada Allah itu termasuk iman kepada kitab Allah, Al-Quran. Jadi poligami memang insya Allah sudah ada dalam Quran. Maaf ya, ini jangan terburu marah nih ceritanya. Oh, berarti boleh? Ada. Sebenarnya ini yang mau saya ceritakan. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba'a. Fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidah. Jadi ceritakan bahwa nikailah wanita yang engkau sukai 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, nikailah satu saja. Nah, di sini kita banyak sekali debat yang akhirnya umat Islam itu tercerai-berai. Kalau saya itu sedih kalau sudah melihat gitu. Semua orang Islam, kalau Allah sudah menulis dalam Quran, ya sudah kita langsung sami'na wa ata'na, itu aja cukup. Kemudian umpamanya yang mau apalagi nih tugasnya para agamawan yang di negara nih ceritanya, umpamanya poligami itu dijadikan umpamanya jangan sampai mendolimi lagi, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Umpamanya cara-cara poligami, pegawai negeri itu tidak boleh istrinya 2, boleh kan gitu ya, kan nggak apa-apa. Umpamanya kemudian ada pejabat yang lebih tinggi, istrinya juga nggak boleh banyak, satu aja umpamanya, ya memang boleh, silahkan. Kemudian kalau mau menikah lagi harus izin istri pertama, harus izin. Kemudian kalau tidak, bagaimana poligami itu diatur? Kita melihat umpamanya dalam surat At-Tahrim itu diceritakan bahwa seseorang wanita, istilahnya di situ ceritakan tentang istri Rasul, beliau itu juga akan dikenain perceraian kalau memang si istri itu akan tidak memuluskan syiar Rasul istilahnya. Jadi seorang wanita umpamanya punya istri kemudian disuruh sujud pada Allah Ta'ala, si istri itu tidak mau, selalu melawan, kan gitu ya, selalu melawan, selalu curiga, selalu menuduh selingkuh, selalu macam-macam, sehingga suami itu bingung dia. Jadi daripada ini iman saya, takwa saya itu hancur gara-gara istriku yang seperti ini, silahkan dibicarakan maunya apa, mau bercerai atau mau nikah lagi, walau alam. Kalau saya serahkan gitu. Tapi tidak baru 2 bulan atau setengah tahun loh ya. Belum apa-apa. Jangan. Tapi permasalahan itu bisa lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Kalau memang sudah tidak mampu, silahkan. Boleh dibicarakan ya. Boleh dibicarakan. Nanti saya mau nanya lagi bagaimana cara, mungkin pertanyaan ibu-ibu juga nih, bagaimana supaya suami saya nggak poligami gitu Pak Ustadz. Nanti ya Pak Ustadz ya, jangan dijawab dulu karena ada teleponnya harus kita jawab dulu nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Haji Edi Jakarta. Haji Edi di Jakarta. Silakan langsung dengan Ustadz Danu, Pak Edi. Assalamualaikum Mas Danu. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, saya Edi, 53 tahun. Alhamdulillah pagi ini bisa ketemu langsung dengan Mas Danu. Saya ini ada keluhan, apa tuh namanya, tulang punggung atau tulang belakang saya ada pengapuran.
akibatnya tulang punggung saya atau tulang pinggul saya dan kaki kanan saya itu sakit. Nah, kemarin sudah 3 bulan suruh berhenti olahraga, tapi setelah berhenti olahraga itu sehat, dalam arti nggak sakit. Tapi setelah saya olahraga kembali, kambuh lagi sakitnya. Nah, ini gimana dok? Gimana Ustaz? Penyebabnya apa? Dan jalan keluarnya bagaimana? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Edi. Ya, silakan Pak Ustadz, mungkin kita masih ada waktu sedikit. Iya. Iya, oke Pak Haji Edi. Jadi intinya adalah kalau tulang punggung ada pengapuran, itu bolehlah ahlinya sakit itu dokter boleh ya pengapuran dari tulang punggung sampai ke kaki. Kalau analisa dari akhlak yang saya ketahui biasanya kalau punggung itu memang berhubungan dengan emosional di dalam keluarga. Nah, Pak Haji Edi, coba dievaluasi apakah Pak Haji itu sering jengkel di dalam keluarga, sering kaku di dalam keluarga. Betul apa tidak? Allahu alam, Pak Haji, gimana menurut Bapak? Ya, betul banget gitu. Begitulah. Gimana? Betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau Pak Haji Edi ingin olahraga normal, kemudian juga ingin sembuh, cobalah dengan keluarga, jangan sering emosional, jangan kaku. Ya, insya Allah Pak Haji Edi akan tersembuhkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah sudah paham. Tadi sakit nggak Pak Haji? Ya, sakit ya. Tadi sakit? Bangun tidur tadi sakit ya. Sebelum telepon sakit nggak Pak Haji? Ya. Sakit. Bangun Sakit tidur ya, sakit, sebelum telepon sakit. Sekarang saya mau tanya ikrar sama Allah Ta'ala. Pak Haji Edi, mau tidak Pak Haji itu belajar untuk tidak emosional lagi di dalam keluarga, baik disimpan maupun dikeluarkan, ataupun kaku di dalam rumah tangga, mau tidak karena Allah? Ya, insya Allah dan mau dan memang dekat. Mau. Insya Allah mau ya, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini kuncinya satu. Kalau sudah mau, saya mau tanya, sekarang sakitnya gimana Pak Haji? Ada berkurang dikit ya, berkurang dikit. Ada berkurang. Kalau agak berkurang, Oke. kita harus bilang sama Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.